Apakah pandemi COVID-19 merupakan hukuman dari Tuhan? Relevansi Batra Nuh untuk masa kini. Dengan adanya penderitaan, bukan selalu berarti bahwa Tuhan sedang murka dan menghukum ciptaannya, tetapi ada rencana baik dari Tuhan di balik setiap penderitaan yang kita alami. COVID-19 telah mengguncang seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini pertama kali terdeteksi pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan 2 warganya yang terpapar virus ini. Kemudian, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan agar semua warga Indonesia bekerja, belajar, dan berdoa di rumah masing-masing sebagai salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ada satu pertanyaan yang mungkin juga dipertanyakan oleh kita semua saat ini, yaitu apakah pandemi COVID-19 merupakan hukuman dari Tuhan? COVID-19 adalah kejahatan natural atau bencana alam. Ketika manusia merusak alam, manusia juga yang akan menerima akibat dari perbuatan mereka tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa COVID-19 merupakan dampak buruk dari perbuatan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sendiri yang memburu dan menyantap daging kelelawar yang telah menjadi inang atau pembawa virus tersebut. Namun hal tersebut merupakan teori konspirasi belaka. Sebab, sampai sekarang belum ada kejelasan dari mana asal-muasal COVID-19. Walaupun sampai sekarang belum ada kejelasan dan kepastian dari mana asal-usul COVID-19, namun menurut saya, pandemi saat ini telah mengubah banyak hal yang bersifat buruk, misalnya terganggunya sistem pembelajaran, ekonomi, sosial, dan kesehatan manusia. Maupun di satu sisi, ada hal positif, misalnya terbukanya ladang pekerjaan yang baru, yaitu pembuat masker kain, pembuat APD, dan pemulihan lingkungan. Begitu banyak orang berasumsi bahwa COVID-19 adalah hukuman atau ujian dari Tuhan kepada manusia. COVID-19 merupakan senjata biologis dari Cina, dan bahkan pandemi ini merupakan akhir zaman. Tetapi sebenarnya dengan adanya COVID-19 bukan berarti Tuhan sedang menghukum manusia. Tuhan juga tidak menguji iman manusia, walaupun manusia mudah untuk diuji dengan COVID-19. Serta Tuhan tidak menggunakan COVID-19 untuk mengajarkan sesuatu kepada ciptaannya. Namun memang Tuhan selalu memperbaiki atau memulihkan dunia, namun tidak dengan menciptakan dan atau menggunakan COVID-19. Lalu, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai pandemi saat ini? Tentunya, kisah Nabi Nuh sudah begitu akrab di telinga banyak orang. Saya melihat bahwa kisah tersebut begitu mirip dengan peristiwa yang sedang kita alami saat ini. Namun bukan berarti sama persis. Ada persamaan dan perbedaan antara pandemi COVID-19 dengan peristiwa air bah di zaman Nuh. Jelas bahwa kejadian air bah adalah rencana Allah melalui penghukuman untuk mengurangi kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat 13. Selain itu juga, Tuhan ingin menjaga serta memelihara sesuatu yang baik, yaitu Nuh bersama keluarganya serta makhluk hidup yang lainnya. Kejadian 6 ayat 18-21. Sedangkan pandemi COVID-19 bukanlah penghukuman Allah terhadap manusia, seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya. Namun ada kesamaan antara pandemi COVID-19 dengan peristiwa air bah di zaman Nuh, yaitu terdapat banyak korban jiwa akibat dari kedua peristiwa tersebut dan adanya proses karantina yang dilakukan. Namun karantina yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya bukan untuk menghindari virus, namun untuk memelihara kehidupannya bersama keluarganya dari air bah. Sama seperti kita saat ini, kita yang sakit maupun yang sehat melakukan karantina untuk memelihara keberlangsungan hidup kita. Selain itu, adanya pemulihan atau restorasi lingkungan yang terjadi selama peristiwa tersebut berlangsung. Hal ini menjadi sabat bagi manusia maupun terhadap lingkungan. Sabat adalah waktu di mana orang beristirahat atau berhenti dari pekerjaan. Namun di satu sisi, sabat adalah waktu pemulihan bagi ciptaan lain selain manusia seperti hewan, tumbuhan, bahkan alam. Sebelum pandemi ini berlangsung, manusia yang biasanya sibuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menempuh pendidikan, bekerja, berlibur, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, dan bahkan pesawat terbang. Kini mereka harus mengurangi dan bahkan tidak lagi melakukannya atau menggunakan kendaraan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Alhasil, alam pun boleh bernafas lega menikmati sabat, tidak lagi atau berkurang terpapar polusi yang sebelumnya selalu terpapar oleh polusi tersebut akibat dari hasil pembakaran kendaraan maupun pabrik. Hal yang sama pun terjadi pada zaman Nuh, yaitu alam menikmati sabat dan restorasinya selama air bah menutupi bumi. Tuhan berdaulat dan memegang kendali atas ciptaannya dan selalu melakukan kebaikan dalam hal ini memulihkan atau merestorasi ciptaannya.
Selain itu, Tuhan atas hari Sabat dan yang memperkasai Sabat ingin juga agar ciptaannya menguduskan dan menikmatinya. Namun kita mungkin berkata bahwa Sabat atau karantina yang saya lakukan sudah begitu lama. Saya perlu juga untuk kembali bekerja di pabrik, ingin belajar di tempat Anda studi saat ini, ingin bersosial dan bertemu langsung secara pribadi dengan orang lain, ingin ke mall, ingin ke pantai, dan melakukan hal-hal lainnya di luar rumah. Tentunya saya tidak melarang kita untuk keluar rumah, namun sebaiknya kita di rumah saja. Jika kita tidak memiliki keperluan yang urgent atau penting, jika kita di luar rumah, jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada. Dengan melakukannya, kita telah berkontribusi untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Perlu diingat bahwa ada hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi ciptaannya di dalam penderitaan dan kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Marilah kita berdoa bagi dunia dan bangsa kita Indonesia agar pandemi ini boleh cepat berlalu. You can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed. God bless you. Soli Deo Gloria.